Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rini duduk di tepi ranjang kayu di kamarnya yang sederhana. Dindingnya masih berlapis cat krem pucat yang mulai mengelupas di sudut-sudut, dan di sudut ruangan ada lemari pakaian tua peninggalan ibunya. Di luar jendela, suara ayam berkokok bercampur dengan deru motor tetangga yang berangkat kerja lebih awal. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, membentuk garis-garis cahaya di lantai. Ia melirik jam dinding, pukul 5:30. Tangannya otomatis meraih kerudung yang terlipat rapi di meja rias, lalu memakainya sambil berjalan menuju dapur. Dapur rumahnya kecil, tapi bersih. Meja makan dari kayu jati berlapis taplak bunga-bunga lusuh berdiri di tengah. Kompor 2 tungku di pojok sudah siap dipakai. Rini membuka kulkas yang isinya tak seberapa. Telur ayam, sedikit sayur sawi, dan sisa tempe goreng dari semalam. Bayu, suaminya, masih tertidur di kamar. Sejak beberapa bulan terakhir, ia jarang sekali bangun pagi. Pekerjaannya di perusahaan besar membuatnya pulang larut. Katanya karena target dan rapat mendadak. Rini menuang beras ke dalam panci, mencucinya 3 kali sampai airnya bening, lalu menanaknya di magicom. Sambil menunggu, ia memanaskan wajan, menuangkan sedikit minyak, dan mulai menggoreng telur. Sambil memasak, pikirannya melayang ke hari-hari awal pernikahannya dengan Bayu. Waktu itu, 3 tahun lalu, mereka menikah di aula kecil di kampungnya. Tak ada pesta mewah, hanya keluarga dekat dan tetangga yang datang membawa doa. Bayu tampak bahagia saat itu, memandang Rini seperti wanita paling berharga di dunia. Tapi itu dulu, sebelum ambisi dan tuntutan pekerjaan mulai menggerus perhatian yang dulu tercurah padanya. Pintu kamar berderit. Bayu keluar dengan langkah malas, rambutnya berantakan, mata masih setengah terpejam. "Sarapan udah siap?" tanyanya singkat sambil duduk di kursi makan. Rini hanya mengangguk, menuangkan teh manis ke gelas bening di depannya. Bayu meraih ponsel di meja, jempolnya sibuk mengetik sesuatu. Rini menatapnya sekilas, ingin sekali bertanya siapa yang ia chat sepagi ini, tapi ia menahan diri. "Kamu kerja jam berapa hari ini?" Rini mencoba membuka percakapan. "Jam 8, tapi aku mau berangkat lebih awal. Ada meeting sama atasan," jawab Bayu tanpa mengangkat kepala. "Atasan yang mana?" "Yang Bu Maya itu?" Nada suara Rini terdengar hati-hati. Bayu akhirnya menatapnya. "Iya, kenapa?" "Enggak, cuma nanya." Rini buru-buru memalingkan wajah, mengatur telur dan nasi di piring. Bayu menghabiskan sarapan dengan cepat, lalu kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Rini melihatnya mengenakan kemeja biru yang baru dibeli minggu lalu, dipadukan dengan dasi hitam yang jarang ia pakai kecuali untuk acara penting. Ia juga menyemprotkan parfum mahal yang dulu jarang ia sentuh. Semua itu membuat Rini diam-diam bertanya-tanya, sejak kapan penampilan Bayu begitu rapi dan wangi untuk meeting biasa? Setelah Bayu pergi, rumah menjadi sepi. Rini membereskan piring, mencuci peralatan makan, lalu duduk di kursi dekat jendela. Dari situ, ia bisa melihat jalanan depan rumah. Anak-anak sekolah berlarian, ibu-ibu mengendarai motor untuk belanja sayur, dan tukang sayur lewat sambil membunyikan klakson kecilnya. Hari itu ia libur dari toko. Biasanya ia bekerja dari pagi sampai sore, melayani pembeli, merapikan rak, dan membantu menghitung stok. Meski gajinya tak besar, ia menikmati pekerjaannya. Setidaknya, ia punya kegiatan dan bisa membantu ekonomi rumah tangga. Namun, belakangan ini Bayu sering berkata, "Kalau kamu di rumah aja kan bisa lebih ngurusin aku. Lagi pula gaji kamu kecil, enggak sebanding sama capeknya." Ucapan itu selalu menusuk hati Rini. Ia tahu Bayu ingin dirinya berhenti bekerja. Tapi ia merasa pekerjaannya bukan hanya soal uang. Ia butuh dunia di luar rumah, butuh tetap merasa berguna. Apalagi, dengan penghasilan mereka yang pas-pasan, setiap rupiah tetap berarti. Menjelang siang, Rini menerima telepon dari sahabatnya, Dita, yang juga bekerja di toko yang sama. Dita mengabarkan bahwa ada kabar heboh di kantor Bayu. Bu Maya, atasan Bayu, sedang mencari asisten pribadi baru, dan banyak karyawan berlomba-lomba untuk posisi itu. Katanya sih, yang dekat sama Bu Maya bisa dapat promosi lebih cepat.
kata Dita di ujung telepon. Rini hanya mengangguk pelan meski Dita tak bisa melihatnya. Dalam hatinya, ia merasakan kekhawatiran yang tak bisa ia jelaskan. Bayu selama ini sangat menginginkan kenaikan jabatan, dan jika benar kedekatan dengan Bu Maya bisa mempermudah, Rini tahu betapa besar godaan itu untuk suaminya. Sore harinya, Bayu pulang lebih awal, hal yang jarang sekali terjadi. Ia tampak senang, bahkan tersenyum saat masuk rumah. Aku dapat kabar bagus, Rin, katanya sambil melepas sepatu. Kabar apa? Rini menghampiri, berharap ada sesuatu yang benar-benar baik. Aku diundang makan malam sama Bu Maya dan beberapa orang dari kantor. Katanya mau ngobrol soal proyek baru. Malam itu, Bayu mengenakan setelan jas yang biasanya hanya dipakai saat acara formal. Rini membantu merapikan dasinya, berusaha menahan rasa tidak nyaman yang muncul. Jangan pulang terlalu larut, ucapnya pelan. Bayu hanya tersenyum tipis dan berlalu. Begitu pintu tertutup, Rini duduk di ruang tamu, memandang kosong ke arah gelap di luar jendela. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa berat. Seolah malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Bayu pulang hampir tengah malam. Suara pintu depan berderit memecah kesunyian rumah. Rini yang tadinya duduk di ruang tamu menunggu sambil menonton televisi kini terbangun dari posisi setengah tertidur. Ia melirik jam dinding, pukul 23.47. Bayu masuk dengan langkah ringan, menutup pintu pelan, dan meletakkan jasnya di sandaran kursi. Rini berdiri, mencoba membaca ekspresi suaminya. Ada sisa aroma parfum mahal dan samar-samar bau wine yang menempel pada pakaiannya. Kamu belum tidur? Tanya Bayu sambil membuka kancing kemejanya. Aku nunggu kamu, jawab Rini singkat. Gimana makan malamnya? Bayu tersenyum kecil. Bagus. Banyak hal penting yang dibicarakan. Bu Maya kelihatan tertarik sama ide-ideku. Kayaknya aku punya peluang besar buat naik jabatan. Nada suaranya terdengar penuh semangat. Berbeda sekali dengan suaranya setiap kali bicara dengan Rini akhir-akhir ini. Rini mencoba tersenyum. Meski di dalam hati ada rasa tak enak yang sulit dijelaskan. Syukurlah kalau begitu, katanya, lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan segelas air hangat. Bayu bercerita singkat sambil duduk di kursi makan, tentang bagaimana Bu Maya mengajaknya berbincang pribadi di meja makan, tentang rencana perusahaan membuka divisi baru, dan tentang peluang besar yang bisa ia dapatkan jika semua berjalan lancar. Namun, di antara cerita itu, Rini menangkap kilasan kekaguman yang terlalu berlebihan di mata Bayu saat menyebut nama wanita itu. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama, rapat, lembur, atau proyek baru. Ponselnya kini hampir selalu dalam mode silent, dan jika berbunyi, ia akan segera menjauh untuk mengangkat telepon. Rini mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Suatu sore, Rini sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika ponsel Bayu yang tertinggal di meja bergetar. Layar menampilkan nama, Bu Maya, dengan foto profil formal. Rini menatapnya lama. Ia ingin sekali membuka pesan itu, tapi tangannya gemetar. Akhirnya ia hanya membiarkannya, meski dadanya sesak oleh rasa ingin tahu. Malamnya, saat makan, Rini memberanikan diri membuka topik. Kamu akhir-akhir ini sering banget sama Bu Maya ya? Suaranya berusaha terdengar netral. Bayu meletakkan sendok. Memang kenapa? Itu urusan kerja, Rin. Kalau aku nggak dekat sama atasan, gimana aku mau maju? Aku ngerti. Cuma, jangan sampai lupa sama rumah juga. Bayu tertawa singkat, tapi tawanya dingin. Rin, kamu nggak ngerti dunia kerja. Di sana, yang dekat sama atasan itu yang menang. Kalau aku bisa bikin Bu Maya percaya sama aku bisa dapat posisi bagus. Itu buat masa depan kita. Kata-katanya seperti pisau tumpul yang menggores hati Rini. Ia tahu Bayu ambisius, tapi entah kenapa, nada suara suaminya terdengar seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya keliru. Beberapa minggu kemudian, gosip mulai sampai ke telinga Rini. Saat sedang belanja di warung, ia mendengar dua ibu-ibu tetangganya berbicara lirih. Katanya si Bayu sering jalan sama bosnya. Loh, perempuan cantik, katanya, enggak kalah sama artis. Iya, aku lihat sendiri kemarin di mall. Mereka duduk berdua di kafe, ketawa-ketawa. Rini pura-pura tidak mendengar,
Tapi langkah kakinya terasa berat saat meninggalkan warung. Malam itu, ia menunggu Bayu lebih lama dari biasanya. Hujan turun deras di luar, tapi Bayu tak memberi kabar. Pukul 12:30, ia baru tiba, dengan alasan rapat mendadak yang molor. Rambutnya sedikit basah, tapi tidak seperti orang yang baru saja berlari dari hujan. Rini memberinya handuk. "Kamu kehujanan?" Bayu menggeleng cepat. "Enggak, cuma sempat keluar sebentar." Rini ingin bertanya kemana, tapi tatapan Bayu membuatnya menelan pertanyaan itu bulat-bulat. Keesokan paginya, Rini menerima telepon dari Dita. "Rin, kamu tahu enggak? Bayu kemarin ikut Bu Maya ke acara perusahaan di hotel. Banyak yang lihat mereka datang bareng." Rini hanya diam. Suara Dita di telepon terdengar khawatir. "Aku nggak mau bikin kamu sedih, tapi aku rasa kamu harus hati-hati, Rin." Hari-hari selanjutnya, jarak antara Rini dan Bayu semakin lebar. Bayu jarang mengajak Rini bicara kecuali soal hal-hal praktis seperti tagihan atau belanja rumah. Rini mencoba menahan amarah dan kecurigaan, memilih mengamati dan menunggu. Namun, hatinya mulai bersiap menghadapi sesuatu yang ia takutkan, bahwa suaminya bukan lagi orang yang ia nikahi dulu. Bayu semakin terobsesi dengan ambisinya. Setiap kali pulang, topik pembicaraannya hampir selalu soal peluang promosi, target perusahaan, atau betapa pentingnya mendapatkan posisi strategis di bawah Bu Maya. Ia bercerita panjang lebar tentang proyek-proyek besar yang sedang digarap, tapi Rini mulai merasa cerita itu hanya setengah dari kebenaran. Pagi itu, Rini sedang menyiapkan sarapan ketika Bayu keluar dari kamar dengan kemeja putih yang baru disetrika rapi, celana bahan abu-abu, dan sepatu mengkilap. Parfum yang ia pakai lebih kuat dari biasanya, meninggalkan jejak aroma maskulin yang tajam di udara. Rini meliriknya sambil mengaduk sayur di panci. "Mau ada acara penting hari ini?" tanyanya hati-hati. Bayu tersenyum kecil, memasukkan ponsel ke saku celana. "Ada meeting sama Bu Maya di luar kantor. Katanya mau sekalian survei lokasi proyek." "Survei di mana?" "Hotel bintang 5 di pusat kota. Ada investor yang mau datang." Rini mengangguk pelan, meski pikirannya langsung penuh tanya. Mengapa survei lokasi harus di hotel mewah? Mengapa harus berdua? Tapi ia memilih diam, takut pertanyaannya akan membuat Bayu kesal. Siang itu, Rini mendapat libur mendadak dari toko karena stok barang belum datang. Ia memutuskan pergi ke pusat kota untuk membeli beberapa keperluan rumah tangga. Di jalan, ia melewati sebuah hotel besar dengan lobi yang menjulang megah. Mobil Bayu terparkir di depan, plat nomornya tak mungkin ia salah kenali. Di dekat pintu masuk, ia melihat Bayu berdiri bersama seorang wanita berpenampilan elegan, memakai blazer merah marun, rambut disanggul rapi, Bu Maya. Mereka terlihat tertawa kecil, dan Bayu menunduk sedikit ketika wanita itu berbicara, seperti sedang memberi perhatian penuh. Rini menahan langkah. Ia ingin sekali menghampiri, tapi kakinya justru membeku. Ada rasa panas yang menjalar di dadanya, campuran antara marah, takut, dan sedih. Ia berbalik arah, memilih pulang tanpa belanja apapun. Malam harinya, Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Jasnya disampirkan di bahu, dasinya longgar, tapi wajahnya justru bersinar puas. Proyeknya hampir pasti jalan. "Aku yakin minggu depan aku akan dipanggil direktur untuk pembicaraan kenaikan jabatan," ucapnya sambil menuang air minum. Rini hanya tersenyum tipis. "Syukurlah." Bayu menatapnya sejenak. "Kamu nggak tanya-tanya tadi aku ngapain aja?" "Kalau mau cerita, kamu pasti cerita sendiri," jawab Rini pelan. Beberapa hari kemudian, Bayu mulai membawa pulang barang-barang yang jarang ia beli sebelumnya. Jam tangan mewah, sepatu kulit bermerek, parfum dengan harga yang Rini tahu tidak murah. Ketika ditanya, jawabannya selalu, bonus dari proyek. Lagi pula, penampilan itu penting kalau mau dilirik atasan. Rini mulai merasakan jarak yang makin nyata. Bayu jarang sekali memuji masakannya seperti dulu, jarang duduk lama di meja makan, dan hampir selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Pesan-pesan di ponselnya terkunci dengan pola yang baru, yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Suatu malam, saat Rini sedang mencuci piring, ia mendengar suara Bayu di teras rumah berbicara di telepon. Suaranya terdengar hangat, berbeda dari nada datar yang biasa ia pakai padanya. "Iya, besok aku jemput kamu."
Enggak usah bawa apa-apa, biar aku yang atur. Kamu tinggal datang cantik aja. Rini berhenti menggosok piring, jantungnya berdegup kencang. Langkahnya hendak maju, tapi ia mengurungkan niat. Ia kembali ke dapur, pura-pura tak mendengar apapun. Namun pikirannya kini tak bisa berhenti memutar suara itu. Keesokan harinya, Bayu berangkat lebih awal dari biasanya. Rini melihat dari jendela, mobilnya mengarah ke jalan yang berlawanan dari kantor. Perasaan curiga itu kini semakin sulit ia redam. Di toko, Rini mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Tapi Dita datang membawa kabar yang membuatnya terdiam lama. Rin, aku nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi ada teman kakakku yang kerja di hotel semalam lihat Bayu sama Bu Maya datang berdua. Katanya mereka makan malam di restoran hotel itu sampai larut. Rini mencoba tersenyum, meski matanya mulai panas. Mungkin itu urusan kerja. Dita menatapnya penuh iba. Kalau urusan kerja, kenapa nggak ada orang lain dari kantor? Malam itu, Rini menunggu Bayu di ruang tamu dengan lampu yang hanya menyala redup. Saat ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, hatinya berdegup semakin keras. Bayu masuk, membawa kantong belanja dari butik mahal. Untuk siapa? Rini menunjuk kantong itu. Hadiah untuk klien, jawabnya cepat. Rini mengangguk, tapi ia tahu jawabannya tak sepenuhnya jujur. Ia hanya belum siap memaksa Bayu mengatakan kebenaran. Bayu tersenyum tipis, lalu masuk kamar tanpa bicara lagi. Rini duduk sendirian di ruang tamu, menatap kantong belanja itu lama sekali. Dalam hati, ia mulai sadar, jarak yang dulu hanya berupa selisih jam pulang kini berubah menjadi jurang yang memisahkan mereka, jurang yang semakin hari semakin dalam. Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya menghantam genting rumah, bercampur dengan aroma tanah basah yang masuk dari celah jendela. Rini duduk di ruang tamu dengan selimut tipis di pangkuan, matanya sesekali melirik jam dinding yang hampir menunjuk pukul 11 malam. Bayu belum pulang, dan ponselnya tak menjawab panggilan. Sejak beberapa minggu terakhir, situasi seperti ini sudah menjadi hal biasa. Bayu selalu punya alasan, rapat mendadak, lembur, atau menemani atasan bertemu klien. Tapi malam ini, rasa gelisah Rini lebih kuat dari biasanya. Ia memegang ponsel erat-erat, jempolnya hampir menekan tombol telepon lagi ketika suara mesin mobil terdengar di luar. Pintu terbuka, Bayu masuk dengan payung kecil yang basah kuyup. Wajahnya lelah, tapi senyumnya samar, seolah menyembunyikan sesuatu. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas sepatu. "Aku nunggu kamu," jawab Rini singkat. "Hujan-hujan gini, aku khawatir." Bayu mengangguk, menggantung jasnya di kursi. "Tadi pulang bareng Bu Maya, dia aku antar dulu ke apartemennya. Kasihan, hujan-hujan sendirian." Kalimat itu membuat dada Rini terasa sesak. "Kamu antar dia ke apartemen?" Suaranya meninggi sedikit. Bayu menghela napas. "Rin, tolong, jangan bikin ini masalah. Dia atasan aku. Kalau aku nggak jaga hubungan baik, aku yang rugi." Rini menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari kebohongan di matanya. Tapi Bayu sudah berbalik menuju kamar, seolah tak ingin melanjutkan pembicaraan. Malam itu, mereka tidur dengan punggung saling membelakangi, dan keheningan di antara mereka lebih mencekam dari suara hujan di luar. Hari-hari berikutnya, jurang itu semakin lebar. Bayu jarang ada di rumah, bahkan di akhir pekan. Jika Rini bertanya, jawabannya selalu proyek atau klien penting. Suatu sore, ketika Rini membersihkan lemari, ia menemukan tanda terima dari sebuah butik mewah, bukan butik biasa, melainkan toko perhiasan yang harganya di luar jangkauannya. Nama penerimanya tak tercetak, tapi Rini tahu perhiasan itu bukan untuknya. Saat Bayu pulang malam itu, Rini menunjukkan struk itu di meja makan. "Ini apa?" tanyanya dengan nada dingin. Bayu menatap struk itu sekilas, lalu tertawa kecil. "Hadiah untuk relasi bisnis." "Kenapa sih kamu suka curiga?" "Relasi bisnis atau Bu Maya?" potong Rini. Tawa Bayu langsung menghilang. "Jangan bawa-bawa namanya setiap saat, Rin. Kamu ini mulai nggak rasional. Semua yang aku lakukan itu untuk masa depan kita. Kalau masa depan kita berarti aku harus kehilangan suami karena wanita lain, aku nggak mau." Rini meninggikan suaranya, matanya mulai berkaca-kaca.
Bayu berdiri, menatapnya dengan ekspresi campuran antara marah dan lelah. Kamu nggak ngerti, Rini. Dunia ini keras. Aku nggak bisa naik kalau nggak punya dukungan orang seperti dia. Dukungan atau hubungan? Tanya Rini lirih. Bayu tak menjawab. Ia mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah tanpa sepatah kata lagi. Suara pintu yang dibanting meninggalkan gema di rumah yang tiba-tiba terasa terlalu besar untuk Rini seorang diri. Beberapa hari kemudian, sebuah gosip kembali menghantam Rini. Saat sedang berbelanja di pasar, ia mendengar dua pedagang sayur berbincang. Kemarin aku lihat si Bayu itu makan malam di restoran tepi pantai. Gandengnya cewek cantik, pakai gaun merah. Kayak artis. Ih, serius? Bukannya dia udah nikah? Iya, makanya aku kaget. Enggak ada cincin di jarinya. Rini pura-pura sibuk memilih sayur, tapi tangannya gemetar. Malam itu, ia menunggu Bayu lagi. Kali ini, ia tak ingin membiarkan semua berlalu tanpa penjelasan. Bayu pulang lewat tengah malam, langkahnya tenang seperti biasa. Rini langsung berdiri dari sofa. Kamu dari mana? Kerja. Kerja atau makan malam sama dia? Bayu berhenti membuka kancing kemejanya, menatap Rini dengan sorot tajam. Aku capek. Rin, kalau kamu mau nuduh, nuduh aja. Tapi aku nggak akan jelasin apapun kalau kamu nggak percaya sama aku. Kamu sendiri yang bikin aku nggak percaya. Balas Rini, suaranya pecah. Aku ini istrimu, Bayu. Aku berhak tahu. Bayu menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar, meninggalkan Rini sendirian di ruang tamu yang kini hanya diterangi lampu meja yang redup. Di keheningan itu, Rini mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia tolak. Pernikahan mereka berada di tepi jurang, dan satu langkah lagi mungkin akan menjatuhkan semuanya. Pagi itu udara terasa dingin menusuk, bukan hanya karena hujan semalam yang belum tuntas menguap, tapi juga karena suasana rumah yang membeku. Rini bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa, walau ia tahu Bayu belakangan jarang menyentuh masakannya. Bayu keluar dari kamar dengan raut wajah datar. Ia hanya menatap meja sebentar lalu duduk, membuka ponsel, jarinya sibuk mengetik pesan. Rini menaruh secangkir kopi di depannya. Kopi hitam, tanpa gula. Seperti biasa, ucapnya lirih. Bayu tidak mengangkat wajah. Makasih, jawabnya singkat, lalu kembali fokus pada layar. Beberapa menit mereka duduk dalam diam, hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan piring. Hingga tiba-tiba Bayu meletakkan sendoknya. Rin, kita perlu bicara. Rini menghentikan gerakan tangannya, menatapnya penuh tanya. Bicara soal apa? Bayu menghela napas panjang, seolah kalimat yang akan keluar butuh tenaga besar. Aku dapat tawaran posisi baru. Tapi, ada syarat yang harus aku penuhi. Rini menegakkan tubuhnya. Syarat. Direktur ingin aku lebih dekat dengan Bu Maya. Dia bilang, hubungan kerja yang solid akan lebih mudah kalau aku tidak punya hambatan pribadi. Dan, Bayu terdiam sejenak, menatap meja, lalu menatap mata Rini. Itu berarti, aku harus berpisah sama kamu. Rini seperti mendengar sesuatu yang absurd, tapi tatapan Bayu terlalu serius untuk dianggap bercanda. Bayu, kamu sadar nggak apa yang kamu bilang? Aku sadar. Jawabnya tegas. Aku udah pikirin ini lama. Kalau aku ambil posisi ini, masa depan aku, masa depan kita, akan terjamin. Kita? Rini tersenyum getir. Kamu menyebut masa depan kita, tapi yang kamu maksud adalah masa depanmu dengan dia. Bayu menggeleng. Ini bukan soal dia. Ini soal karir. Kamu tahu sendiri aku kerja keras bertahun-tahun, dan ini kesempatan yang enggak datang dua kali. Rini menatapnya tanpa berkedip, mencoba membaca apakah ini benar-benar keputusan bulat atau hanya tekanan sesaat. Dan demi jabatan itu, kamu rela menceraikan aku. Bayu menunduk. Aku sudah tanda tangan berkas pengajuan perceraian. Tinggal proses. Jantung Rini seakan berhenti berdetak. Suara jam dinding terdengar begitu nyaring di antara keheningan yang mengiris. Kamu nggak tanya dulu pendapat aku? Enggak pikirin perasaan aku. Aku tahu kamu nggak akan setuju. Makanya, lebih baik aku yang ambil keputusan. Rini bangkit dari kursinya, berjalan ke dapur,
mencoba mengatur napas. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Air mata mulai jatuh, tapi ia tak mau Bayu melihatnya menangis. Kalau itu keputusanmu, aku nggak akan halangi. Tapi ingat, Bayu, kamu bukan cuma kehilangan aku. Kamu kehilangan rumah ini, kenangan kita, semua yang pernah kita lalui. Bayu tak menjawab. Ia hanya berdiri, meraih tas kerjanya, lalu berjalan menuju pintu. Aku berangkat. Rini menoleh, melihat punggung Bayu menghilang di balik pintu. Suara pintu tertutup terdengar seperti palu yang mengesahkan putusan akhir. Hari-hari berikutnya Rini hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Ia mengurus rumah yang semakin jarang didatangi Bayu, menerima tatapan kasihan dari tetangga, dan berusaha menahan diri setiap kali rasa rindu menusuk hati. Sementara itu, kabar tentang kedekatan Bayu dan Bu Maya semakin sering sampai ke telinganya. Beberapa foto mulai beredar, Bayu dan Bu Maya makan malam di restoran mewah, menghadiri acara kantor berdua, bahkan terlihat bersama di pusat perbelanjaan. Suatu sore, saat Rini berjalan pulang dari toko, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam, Bayu keluar bersama Bu Maya. Rini berdiri kaku di ujung jalan, menyaksikan Bayu membuka pintu untuk wanita itu, tersenyum seperti ia dulu tersenyum padanya. Tanpa menyadari Rini ada di sana, Bayu dan Bu Maya masuk ke rumah. Hanya beberapa menit mereka di dalam, lalu keluar lagi sambil membawa koper besar. Koper yang Rini tahu adalah milik Bayu. Rini menunduk, berbalik arah, dan berjalan menjauh. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu ia tak bisa lagi menoleh ke belakang. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, berapa lama sebelum Bayu menyadari harga yang sebenarnya harus ia bayar untuk jabatan itu. Kalau kamu mau, bab 6 bisa aku buat lebih dalam lagi. Momen setelah Bayu resmi pindah dan dunia Rini mulai berubah total, sekaligus membuka jalan menuju plot twist besar yang ada di judul. Tanya CGP. Hari pertama setelah Bayu benar-benar meninggalkan rumah terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Rini terbangun di ranjang yang setengahnya dingin, memandang sisi kosong tempat Bayu biasa tidur. Tidak ada suara air di kamar mandi, tidak ada aroma kopi yang menyebar, hanya keheningan yang menekan dada. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandang lantai tanpa fokus. Bayangan-bayangan kenangan datang silih berganti. Saat mereka baru menikah, tertawa bersama di dapur kecil kontrakan pertama mereka, perjalanan ke pantai dengan motor tua, bahkan pertengkaran kecil yang dulu terasa sepele. Kini, semua itu seperti potongan film yang terputus di tengah jalan. Rini mencoba menjalani rutinitas. Menyapu, mencuci piring, menyiram tanaman di halaman. Tapi setiap sudut rumah terasa seperti menyimpan jejak Bayu, gelas favoritnya di rak, jasnya yang masih tergantung di lemari, bahkan sepasang sandal yang ia tinggalkan di dekat pintu. Semua itu seperti pengingat bahwa hidupnya sudah berubah. Tapi hatinya belum siap menerima. Beberapa hari kemudian, Rini memutuskan untuk keluar rumah lebih sering. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah butik kecil milik temannya, sekadar untuk mengalihkan pikiran. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia berusaha tersenyum, meskipun senyum itu terasa kaku. Namun, gosip tetap menemukan jalannya. Di sela bekerja, ia mendengar percakapan dua pelanggan yang sedang mencoba gaun. Kamu tahu Bayu, suaminya Rini itu? Yang sekarang sama Bu Maya? Iya, aku dengar dia sering dibawa ke acara kantor, dibilang calon suami paling potensial. Potensial si potensial. Tapi katanya demi jabatan dia rela ceraikan istrinya. Kasihan Rini. Rini pura-pura sibuk merapikan rak baju, menahan napas agar emosinya tidak pecah di depan orang lain. Malamnya, ia duduk di teras, menatap jalanan sepi. Tiba-tiba sebuah pesan masuk di ponselnya. Nomor tak dikenal. Aku tahu apa yang terjadi di kantormu. Bayu bukan satu-satunya yang main kotor. Rini membaca pesan itu berulang kali, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba membalas, kamu siapa? Tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, ia menerima undangan reuni dari grup SMA. Awalnya ia ingin menolak, tapi entah mengapa, ia merasa butuh keluar dari lingkaran pikirannya. Saat datang ke acara itu, ia bertemu seseorang yang sudah lama tak ia lihat, Ardi, teman lama yang kini bekerja di sebuah perusahaan besar. Mereka mengobrol cukup lama. Saat Rini tanpa sadar bercerita sedikit tentang perceraiannya, Ardi terlihat ragu, lalu berkata pelan, Rin, kamu tahu nggak,
perusahaan suamimu itu sekarang ada masalah besar. Beberapa orang di dalamnya, enggak sebersih yang kelihatan. Rini menatap Ardi dalam-dalam. Maksud kamu? Bukan tempatnya di sini untuk cerita detail. Tapi kalau kamu mau tahu, hati-hati, kadang orang yang kelihatan menang di luar, sebenarnya sedang berjalan menuju kehancuran. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rini sepanjang perjalanan pulang. Ia mulai menyadari, mungkin, apa yang Bayu pilih bukan kemenangan, tapi awal dari sesuatu yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rini tidak hanya merasa sedih. Ada sedikit rasa penasaran, dan dorongan untuk mencari tahu kebenaran di balik keputusan Bayu. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan dan memantulkan cahaya lampu kota yang temaram. Rini duduk di meja makan sendirian, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Sejak percakapan dengan Ardi di reuni kemarin, pikirannya terus berkecamuk. Kata-kata itu, kadang orang yang kelihatan menang di luar, sebenarnya sedang berjalan menuju kehancuran, menghantui setiap langkahnya. Ia menyalakan laptop, mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca berita online. Namun entah dorongan dari mana, jemarinya mengetik nama perusahaan tempat Bayu bekerja. Sejumlah artikel muncul, kebanyakan tentang kesuksesan perusahaan itu, penghargaan yang baru saja mereka terima, dan profil singkat direktur mereka, Maya Adiputra. Di antara berita-berita itu, satu artikel menarik perhatiannya. Judulnya samar, dugaan manipulasi tender di perusahaan besar, OJK turun tangan. Saat dibuka, memang tidak menyebut nama perusahaan secara langsung, tapi dari beberapa detail yang disebutkan, Rini cukup peka untuk menyadari bahwa semua mengarah ke tempat Bayu bekerja. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal yang pernah menghubunginya. Kalau mau tahu lebih banyak, datang ke Cafe 3 Pintu, besok jam 7 malam. Sendirian. Rini memandangi pesan itu lama. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang terlalu kuat untuk diabaikan. Keesokan harinya, ia mengenakan sweater abu-abu dan jeans sederhana. Hujan gerimis membasahi rambutnya saat ia memasuki kafe yang remang-remang itu. Di sudut ruangan, seorang pria paruh baya melambaikan tangan. "Rini?" tanyanya. "Iya, saya Rini," jawabnya hati-hati. "Saya Bimo. Saya pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Bayu." Mereka duduk berhadapan. Bimo memesan kopi hitam, sementara Rini memilih air hangat. "Saya tahu Anda sedang mengalami masa sulit," kata Bimo pelan. "Tapi saya pikir Anda berhak tahu. Bayu bukan hanya meninggalkan Anda demi jabatan. Dia masuk ke lingkaran yang jauh lebih kotor dari yang dia kira." Bimo bercerita tentang jaringan tender fiktif, aliran dana gelap, dan bagaimana posisi yang kini dipegang Bayu adalah salah satu titik sentral dari operasi itu. "Direktur Maya sangat cerdas," lanjut Bimo. "Dia selalu pastikan yang terlihat bersih di luar adalah orang-orang di bawahnya. Bayu, mungkin pikir dia dipilih karena kemampuannya. Tapi sebenarnya, dia dipilih karena dia bisa dikorbankan kapan saja." Rini terdiam, hatinya campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga ada sedikit rasa iba. Selama ini ia pikir Bayu adalah pelaku utama yang tega meninggalkannya. Ternyata, mungkin Bayu sendiri adalah pion yang digerakkan orang lain. "Saya nggak bisa kasih semua buktinya sekarang," kata Bimo sambil menyelipkan amplop kecil ke tas Rini. "Tapi di dalamnya ada beberapa dokumen. Hati-hati, Rini. Kalau Anda simpan ini, berarti Anda sudah masuk ke permainan mereka." Malam itu, di kamarnya yang sepi, Rini membuka amplop itu. Ada fotokopi kontrak, salinan email, dan sebuah foto. Bayu duduk di sebuah ruangan, terlihat gelisah, sementara Maya berdiri di belakangnya dengan ekspresi puas. Rini memandang foto itu lama. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar kisah patah hati. Ini sudah menjadi cerita tentang kebenaran yang harus diungkap, dan entah mengapa, hatinya mulai berkata bahwa pada akhirnya, ia akan berada di posisi yang justru membuat Bayu menyesal telah melepaskannya. Malam itu Rini hampir tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan foto Bayu yang tampak gelisah di hadapan Maya selalu muncul. Kata-kata Bimo terngiang-ngiang di telinganya, tentang tender fiktif, tentang permainan kotor, dan tentang Bayu yang hanya pion. Ia menatap dokumen-dokumen di meja. Meski sebagian istilahnya tidak ia mengerti, ia tahu ini adalah potongan-potongan yang bisa membongkar sesuatu yang besar.
Pagi harinya, sambil menyesap kopi yang rasanya hambar, Rini memutuskan satu hal. Ia tidak akan membiarkan semua ini berakhir hanya sebagai cerita gosip atau rumor. Ia akan mencari tahu lebih jauh. Langkah pertama dimulai dari hal sederhana. Ia menghubungi Ardi. Ardi, kamu pernah bilang ada masalah besar di perusahaan Bayu. Aku mau tahu lebih banyak. Ardi sempat terdiam di seberang telepon, lalu menghela napas. Rin, ini bukan urusan kecil. Tapi kalau kamu benar-benar mau masuk ke dalamnya, kamu harus siap. Sekali terlibat, tidak ada jalan mundur. Aku sudah siap, jawab Rini mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil. Ardi membawa laptopnya dan menunjukkan data-data yang ia simpan. Ini laporan keuangan internal yang bocor. Ada pola transfer dana yang aneh. Nama Bayu muncul di beberapa dokumen, tapi tidak sebagai penerima utama. Dia cuma penghubung. Rini mengernyit. Lalu siapa penerima utama? Ardi mengetik cepat, lalu menunjuk satu nama di layar. Maya Adiputra. Rini menatap nama itu. Perempuan yang dulu hanya ia kenal sebagai atasan Bayu, sekarang menjadi istri barunya, ternyata berada di pusat pusaran ini. Malam itu, di rumah, Rini membuka kembali amplop dari Bimo dan mencocokkannya dengan data dari Ardi. Polanya mulai terlihat jelas. Ia seperti merangkai puzzle yang semakin membentuk gambar besar. Tapi di tengah ia menyadari satu hal. Untuk benar-benar membongkar semua ini, ia perlu akses yang lebih dekat, akses langsung ke lingkaran maya. Dan disinilah pikirannya mulai berani mengambil langkah yang beberapa hari lalu terasa gila, masuk ke perusahaan maya sendiri. Kesempatan datang lebih cepat dari yang ia kira. Seminggu kemudian, salah satu pelanggan butik tempat Rini bekerja menyebutkan bahwa perusahaan konsultan yang menjadi rekanan Maya sedang membuka lowongan asisten proyek. Kebetulan salah satu direktur di sana temanku. Kalau mau, aku bisa rekomendasikan, kata pelanggan itu santai. Rini tersenyum sopan. Tapi di dalam hatinya ia tahu ini bisa menjadi pintu masuk. Boleh, Bu. Terima kasih sekali. Hari wawancara, Rini datang dengan setelan blazer hitam sederhana, rambut terikat rapi. Ia menjawab semua pertanyaan dengan tenang, menyelipkan pengalaman administratifnya di butik, dan beberapa proyek sukarlawan yang ia ikuti. Tidak ada yang tahu, setiap kata yang ia ucapkan sebenarnya hanyalah batu pijakan menuju tujuan yang lebih besar. 2 minggu kemudian, ia resmi diterima. Bukan langsung di perusahaan Maya, tapi cukup dekat. Perusahaan konsultan ini sering mengirim tim untuk bekerja sama dalam tender besar. Di hari pertamanya, Rini mendapat briefing proyek yang akan ia tangani. Ia membuka map kuning yang diserahkan atasannya, dan tertegun. Di halaman pertama tertulis jelas, klien utama, PT Adiputra Global Corp. Direktur proyek, Maya Adiputra. Rini menutup map itu perlahan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasa memegang kendali. Ia kini berada di jalur yang bisa membawanya langsung ke pusat lingkaran yang telah merebut hidupnya. Dan ia tahu, langkah berikutnya harus dijalankan dengan hati-hati. Pagi itu, suasana kantor perusahaan konsultan tempat Rini bekerja cukup sibuk. Ia berdiri di depan cermin kecil di sudut meja kerjanya, merapikan blazer sambil menarik napas dalam. Hari ini adalah pertama kalinya ia akan bertatap muka langsung dengan Maya dalam kapasitas profesional. Pertemuan dijadwalkan di ruang rapat lantai 6. Tim Rini sudah bersiap dengan materi presentasi yang akan diajukan pada PT Adiputra Global Corp. Begitu pintu ruang rapat terbuka, Maya masuk bersama beberapa stafnya. Penampilannya elegan seperti biasa. Gaun biru tua yang sederhana namun berkelas, rambut tersanggul rapi, dan senyum yang dibuat-buat. Rini berdiri, menunduk sopan. Selamat pagi, Bu Maya. Maya hanya melirik singkat sebelum duduk. Pagi. Kita mulai saja. Selama pertemuan, Rini lebih banyak mengamati daripada berbicara. Ia memperhatikan bagaimana Maya mendominasi pembicaraan, memberi instruksi dengan nada tegas namun dingin, dan menyingkirkan ide-ide orang lain jika tidak sesuai dengan rencananya. Dari caranya memimpin, Rini melihat sisi yang sama sekali berbeda dari sosok yang dulu ia kenal lewat cerita Bayu. Di sini Maya adalah ratu di singgasananya, terbiasa mendapat kendali penuh. Namun, di sela presentasi,
Rini beberapa kali menyelipkan masukan yang terdengar sederhana namun tepat sasaran. Ide-idenya membuat Maya berhenti sejenak, lalu mengangguk kecil. Bagus. Catat itu, ucapnya pada sekretarisnya. Itu hanya momen kecil. Tapi Rini tahu setiap titik kepercayaan adalah batu pijakan. Hari-hari berikutnya, Rini semakin sering dilibatkan dalam proyek yang berkaitan langsung dengan Maya. Ia mulai memahami pola kerja Maya, kebiasaannya, bahkan detail kecil seperti cara ia suka dokumennya disusun. Semakin sering berinteraksi, semakin jelas pula bahwa Maya belum mengenal siapa Rini sebenarnya. Bagi Maya, ia hanyalah staf dari pihak rekanan yang kebetulan kompeten. Rini memanfaatkan itu. Ia bekerja seolah tanpa agenda tersembunyi, selalu siap jika diminta membantu, bahkan mengurus detail kecil yang membuat Maya nyaman. Perlahan-lahan, ia menjadi sosok yang Maya cari saat ingin pekerjaan cepat selesai. Di sisi lain, dari posisinya sekarang, Rini mulai mendengar potongan-potongan percakapan yang tak pernah muncul di publik. Tentang proyek tender yang diatur, tentang nama-nama perusahaan boneka, bahkan tentang orang-orang yang digunakan untuk mengalihkan perhatian jika ada penyelidikan. Ia mencatat semua itu, tidak di buku catatan kantor, tapi di buku kecil yang ia simpan di rumah, tersembunyi di laci terkunci. Suatu sore, setelah rapat yang panjang, Maya memanggil Rini secara pribadi. "Kamu punya waktu sebentar?" tanyanya. "Tentu, Bu." Maya menatapnya sambil tersenyum tipis. "Aku suka cara kerja kamu. Efisien. Tidak banyak bicara tapi hasilnya jelas. Aku sedang mencari orang untuk jadi asisten pribadi di proyek besar berikutnya." "Tertarik?" Jantung Rini berdegup kencang, tapi ia menjaga ekspresinya tetap tenang. "Itu kehormatan besar, Bu. Kalau saya dipercaya, saya akan lakukan yang terbaik." "Bagus. Mulai minggu depan kamu ikut jadwalku. Banyak hal yang akan kamu pelajari, dan banyak yang tidak boleh kamu ceritakan pada siapapun," kata Maya sambil menatap tajam, seolah menguji kesetiaan. Malam itu, di rumah, Rini duduk sendirian di meja makan. Ia menyadari bahwa posisinya kini semakin dekat dengan pusat kekuasaan Maya, dan semakin dekat pula ke titik di mana rahasia Bayu dan Maya akan terbuka lebar di hadapannya. Namun ia juga tahu, semakin dalam ia masuk, semakin berbahaya permainan ini. Dan entah mengapa, di tengah semua itu, ada bagian dari dirinya yang mulai merasakan kekuatan. Kekuatan yang bisa mengubah segalanya, termasuk hubungan kekuasaan di antara mereka bertiga. Pagi itu, Rini berdiri di depan cermin besar di kamar apartemennya yang baru. Bukan lagi kontrakan sederhana yang dulu ia tinggali setelah diceraikan Bayu. Apartemen ini berada di pusat kota, dikelilingi kaca tinggi yang memantulkan cahaya matahari. Bukan karena ia mendadak kaya, tapi karena posisi barunya di perusahaan rekanan membuatnya punya akses pada fasilitas yang sebelumnya terasa mustahil. Hari ini adalah hari penting. Proyek besar yang selama berbulan-bulan ia tangani bersama Maya akan memasuki tahap final. Semua tender sudah diatur, seperti biasa. Tetapi kali ini, Rini sudah memastikan ia memiliki salinan semua dokumen, rekaman percakapan, dan bukti transaksi yang menunjukkan peran Maya. Semua ia simpan di server pribadi yang tak bisa diakses siapapun. Sejak menjadi asisten pribadi Maya, Rini melihat langsung betapa kompleksnya permainan di balik layar. Ia mengikuti Maya ke rapat-rapat tertutup, makan malam bersama pejabat, bahkan menjadi saksi ketika Maya memberi instruksi untuk memalsukan laporan. Maya percaya penuh padanya. Tidak pernah curiga bahwa setiap catatan dan dokumen yang Rini kerjakan juga memiliki salinan rahasia. Namun kepercayaan itu tidak membuat Rini lengah. Ia tahu bahwa jika Maya mulai mencium gelagat aneh, hidupnya bisa berubah dalam semalam. Karena itu, Rini selalu menjaga sikap. Tidak terlalu pintar di depan umum, tapi juga tidak pernah melakukan kesalahan fatal. Ia bermain di zona abu-abu yang aman, sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu itu datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Di sebuah rapat internal, Maya mendapat kabar bahwa salah satu proyeknya sedang diselidiki pihak berwenang. Beberapa staf panik, dan Maya langsung memerintahkan semua dokumen terkait disembunyikan atau dimusnahkan. "Rini, kamu tangani semua arsip di ruang bawah. Pastikan tidak ada yang tertinggal," perintah Maya dengan nada tegas. Rini mengangguk, pura-pura patuh. Ia membawa semua dokumen itu ke ruang bawah. Namun bukannya memusnahkan, ia memindai semuanya dan mengirimkannya ke server pribadinya.
Setelah itu barulah ia mengembalikan beberapa berkas yang aman untuk dihancurkan. Malamnya, ia menghubungi Bimo. Waktunya sudah dekat, kata Rini pelan. Aku punya semuanya. Bukti yang cukup untuk membuat Maya jatuh, dan Bayu ikut terbawa. Beberapa minggu kemudian, suasana kantor berubah drastis. Isu penyelidikan semakin kencang. Banyak staf mulai menjaga jarak dari Maya. Di tengah kekacauan itu, Rini menerima tawaran dari pihak manajemen pusat perusahaan konsultan, posisi manajer proyek tetap, dengan tim sendiri, dan akses langsung ke klien besar. Yang mengejutkan, salah satu klien yang masuk daftar pertamanya adalah PT Adiputra Global Corp. Namun kali ini, Rini tidak akan menjadi bawahan Maya. Sebaliknya, ia akan menjadi perwakilan resmi perusahaan rekanan yang mengelola proyek Maya. Artinya, semua persetujuan akhir harus melalui Rini. Hari pertama di posisi barunya, Rini duduk di ruang rapat besar. Pintu terbuka, dan Maya masuk dengan wajah dingin, diikuti oleh Bayu yang tampak kaku. Rini menatap mereka sebentar, lalu tersenyum tipis. Selamat pagi. Silakan duduk. Kita mulai pembahasan, ucapnya datar, namun dengan nada yang menunjukkan siapa yang kini memegang kendali. Bayu menghindari tatapannya, sementara Maya berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Rini tahu, di balik semua senyum profesional yang mereka pertontonkan, ada kegelisahan yang tak bisa mereka sembunyikan. Dan di lubuk hatinya, Rini menyadari, permainan ini belum berakhir. Ia baru saja memegang kunci untuk membalikan semua keadaan, dan memastikan mereka berdua merasakan konsekuensi dari pilihan yang pernah mereka buat.